Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman pembelajar marketing, terima kasih untuk kesempatan hari ini dan seterusnya kita akan sharing, kita akan belajar bersama-sama masih terkait tentang marketing. Kalau pada semester sebelumnya mungkin kita pernah belajar bersama tentang konsep-konsep dasar dari pemasaran, konsep-konsep dasar dari marketing. Sekarang kita di semester ini akan belajar kembali bersama-sama tentang perilaku konsumen. Jadi di mata kuliah perilaku konsumen ini sebetulnya merupakan basic dari berbagai macam strategi pemasaran. Saya ulangi, ini merupakan basic dari berbagai macam strategi pemasaran. Kenapa? Karena di dalam pembahasan perilaku konsumen nanti kita akan bahas, kita akan diskusikan, bahkan nanti bisa kita simulasikan apapun strategi pemasarannya, mulai dari penentuan segmentasi sampai strategi penetapan harga sampai distribusi, kemudian promosi dan seterusnya itu mesti melihatnya ke bagaimana perilaku konsumen itu. Teman-teman mesti ingat kembali bahwa konsep dasar marketing itu kan bagaimana pemasar itu bisa memahami dua hal. Saya ulangi, bagaimana pemasar itu bisa memahami dua hal dari konsumen. Dua hal itu, yang pertama harus bisa memahami kebutuhan, yang kedua harus bisa memahami apa yang menjadi keinginan konsumen. Nah, untuk bisa memahami dua hal tersebut, untuk bisa memahami bagaimana apa kebutuhan konsumen, untuk bisa memahami bagaimana dan apa yang diinginkan oleh konsumen itu, maka kita harus mulai mengenali karakteristik dari konsumen. Nah, bagian dari karakteristik itu kan berarti kita bicara tentang behavior, berarti kita bicara tentang perilaku. Bahkan pada perkuliahan sebelumnya ketika kita bicara tentang dasar marketing itu saya sampaikan, kalau kita belajar, kalau kita mempelajari tentang marketing kan sebetulnya kita mempelajari tentang perilaku. Marketing itu berarti ilmu tentang perilaku. Karena marketing adalah ilmu perilaku, maka sifatnya adalah statis. Mengapa statis? Nah, karena perilaku konsumen, bahkan nanti impact-nya adalah ke strategi yang harus diterapkan oleh para produsen itu kan mesti selalu berubah. Strategi yang diterapkan di bulan ini sama strategi yang diterapkan pada 3 bulan yang akan datang mungkin akan berbeda. Maka kita akan pelajari itu dasar-dasar dari perilaku konsumen dan nanti impact-nya adalah penetapan strategi pemasaran sampai nanti kita akan bicara tentang bagaimana pemasar itu mampu memberikan efek customer loyalty. Dan berikut nanti akan terlihat dari sekian indikator-indikator yang melekat pada konsumen yang loyal. Teman-teman pembelajar marketing yang saya banggakan, di mata kuliah perilaku konsumen itu, sebagaimana yang ada di slide saya, yang menjadi learning outcome atau yang menjadi capaian dari pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen itu adalah bagaimana agar mahasiswa itu mampu mengenali. Kemudian tidak hanya mengenali, tetapi mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu nanti mulai dari apa? Nanti akan kita bahas. Perilaku konsumen berarti tadi mulai dari mengenali kebutuhan, keinginan, sampai nanti permintaan, dan sampai dievaluasi pasca pembelian. Termasuk di dalamnya adalah sapaan-sapaan konsumen, kemudian jenis-jenis konsumen, dan tadi saya sebut mahasiswa harus mampu mengenali karakteristik daripada konsumen. Ini adalah capaian pembelajaran atau learning outcome dari mata kuliah perilaku konsumen yang nanti akan kita pelajari bersama-sama selama
1 semester. Kemudian teman-teman selain nanti bisa ikuti perkuliahan melalui podcast ini, nanti mahasiswa juga bisa belajar, mahasiswa juga bisa pahami tentang teori-teori perilaku konsumen dari beberapa daftar referensi yang ada. Paling tidak nanti mahasiswa bisa membaca dan mendiskusikan bukunya Eta Mamang sama Sophia. Ini bicara tentang bagaimana perilaku konsumen, ya. Ini diterbitkan oleh Andi Offset. Dan buku-buku yang lainnya bisa baca bukunya Kotler, ya kan, Philip Kotler. Kemudian bisa baca bukunya Damiati dan juga bisa baca bukunya Vina. Ini beberapa daftar referensi. Nah, selain nanti kita akan mengkaji tentang teori-teori dan strategi yang ada di beberapa daftar referensi ini, nanti pada pertemuan-pertemuan tertentu kita akan coba melakukan review terhadap artikel-artikel, kita akan coba review terhadap penelitian-penelitian yang membahas, penelitian-penelitian yang mengupas tentang perilaku konsumen. Selama ini banyak peneliti terutama di kalangan mahasiswa itu ketika melakukan penelitian, ketika melakukan satu riset, ketika melakukan satu kajian itu biasanya nanti melakukan penelitian di keputusan pembelian seorang konsumen. Ini menarik ya kalau kita bicara tentang pengambilan keputusan. Bisa jadi pengambilan keputusannya sama, tetapi yang membedakan itu adalah tahapan-tahapan sebelumnya. Karena nanti kita juga akan sampaikan ada beberapa tahapan seorang konsumen itu sampai menentukan harus melakukan pembelian produk yang mana. Apakah produk X atau produk Z atau produk mana itu kan mesti ada tahapan-tahapannya. Nah itu nanti akan kita sampaikan beberapa daftar referensi tadi mulai dari Eta Mamang sampai ke Vina ya. Selain nanti kita akan baca, kita akan pahami, kita akan melakukan review terhadap artikel-artikel atau terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan perilaku konsumen. Nah, apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ini di mata kuliah perilaku konsumen? Ya. Yang pertama kita akan kaji, yang pertama kita akan melakukan pembahasan tentang analisis perilaku konsumen. Ya, saya ulangi, yang pertama kita akan sampaikan tentang analisis perilaku konsumen. Di pembahasan yang pertama, analisis perilaku konsumen itu nanti kita akan awali membahas tentang definisi konseptual dari perilaku konsumen, ya. Saya ulangi, kita akan bicara tentang definisi konseptual perilaku konsumen, kemudian kita juga akan sampaikan mengapa pemasar perlu memahami tentang teori-teori perilaku konsumen. Termasuk di dalamnya adalah mengapa mahasiswa yang konsen di marketing itu harus mempelajari teori-teori perilaku konsumen. Nah, selain itu di bab yang pertama, di materi yang pertama ini kita juga akan bahas tentang model-model keputusan pembelian. Karena secara garis besar hari ini akan kita bahas bahwa model pengambilan keputusan itu kan ada model pengambilan keputusan yang sifatnya itu simple. Kemudian juga ada model pengambilan keputusan yang sekarang sifatnya kompleks. Ya kan? Jadi model pengambilan keputusan yang sifatnya adalah simple versus pengambilan keputusan yang sifatnya kompleks. Nah, nanti akan kita bahas di analisis perilaku konsumen. Kemudian setelah itu kita juga akan bahas, kita akan diskusikan tentang perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Perubahan dan tantangan yang harus disikapi dengan melakukan evaluasi strategi-strategi yang selama ini sudah dilakukan. Mulai dari strategi segmentasi, targeting, positioning, sampai ke strategi-strategi yang lainnya. Mengapa di era pandemi sekarang ini itu kan sebetulnya melakukan satu upaya percepatan bagi konsumen untuk melakukan
keputusan pembelian dengan menggunakan dukungan dengan menggunakan satu tool atau alat yaitu konektivitas. Kita sudah bicara sebelumnya kan, ada perubahan yang sangat signifikan, keputusan pembelian di era yang pra-connectivity, yang belum terkoneksi dengan internet dan sekarang sudah terkoneksi dengan internet. Ada perubahan, sekaligus kita review, ada perubahan dari 4A menjadi 5A kan. Nah, ini yang perlu dipahami juga oleh pemasar. Karena memang ada perubahan yang cukup fundamental di situ. Ketika ada perubahan perilaku konsumen, berarti kita juga harus melakukan perubahan terhadap strategi. Belum lagi nanti ada faktor-faktor yang lainnya, karena yang mempengaruhi atau kita sebut dengan stimuli ya, yang mendorong konsumen itu untuk melakukan keputusan pembelian itu kan bisa dari stimuli marketing, nanti kita bahas ya. Ada stimuli marketing, diantaranya ada product price place promotion, dan juga ada stimuli yang lainnya. Nah, bisa jadi di saat pandemi seperti ini, ya kan, terjadi perubahan kekuatan stimuli yang dari eksternal atau stimuli yang lain di luar stimuli yang dasar-dasar dari marketing itu, di luar product price place promotion. Ya, stimuli yang lainnya itu kan kita lihat sekarang yang paling kelihatan adalah justru adanya pandemi ini. Kenapa? Karena pandemi akan diikuti dengan regulasi. Nah, regulasi kan berarti bicara tentang peraturan, regulasi bicara tentang hukum, bicara tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau hari ini kita sudah melakukan berbagai macam strategi pemasaran yang bagus, misalkan versi kita, tetapi kan kita juga harus bisa menyesuaikan dengan stimuli yang dari luar itu. Ketika sekarang ada pembatasan ya terhadap kerumunan dan sebagainya, itu kan berdampak. Nah, itu nanti juga akan memaksa pemasar untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang harus dilakukan. Ya, ini kalau kita bicara tentang perubahan dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Tetapi tidak hanya bicara tentang apa yang harus kita lakukan hari ini, ya kan? Kalau setahun yang lalu kita bicara tentang strategi pemasaran pada saat pandemi kan, atau strategi pemasaran di era COVID. Nah, sekarang sudah ada upaya-upaya pemerintah untuk menanggulangi COVID. Sekarang sudah mulai adanya vaksinasi. Berarti harapan besar kita sebagai seorang pemasar kan nanti dampak dari vaksinasi ini bisa kita rasakan sehingga tren yang terjangkit COVID semakin turun, berarti kita juga harus ikuti itu. Kita harus bisa mulai merancang dan mempersiapkan strategi pemasaran post COVID kan, strategi pemasaran setelah nanti COVID. Jangan sampai kita terlalu fokus pada strategi sekarang, padahal dalam waktu dekat misalkan kita harus merubah itu. Ini di pembahasan yang kedua, perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga adalah keterlibatan dan persepsi. Ya. Kemudian materi yang berikutnya kita bicara tentang lingkungan subbudaya dan demografi. Nah, subbudaya ini kan punya peran yang cukup penting bagi seorang konsumen untuk menentukan apakah dia akan melakukan pembelian terhadap barang tertentu atau jasa tertentu. Selain kita bicara tentang demografi. Bahkan ketika kita bicara ke dasar-dasar marketing, kita bicara loh kan, demografi ini kan merupakan salah satu dari sekian dasar-dasar segmentasi yang paling banyak digunakan oleh pemasar. Kita ingat bahwa dasar-dasar segmentasi itu kan ada dari demografis, dari psikografis, dan lain sebagainya. Tapi yang paling lazim dipakai itu kan adalah yang dari demografis. Nah, kemudian yang berikutnya kita bicara tentang kualitas jasa dan loyalitas konsumen. Terus setelah itu kita akan diskusikan tentang keputusan pembelian konsumen. Tadi sedikit sudah kita singgung, ada beberapa tahapan pengambilan keputusan konsumen versinya Kotler kan.
mulai dari pengenalan kebutuhan keinginan, kemudian mencari informasi tentang layanan, tentang produk yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kemudian tahap yang berikutnya adalah melakukan proses seleksi terhadap informasi yang diterima. Nah, setelah itu pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi pasca pembelian. Ya. Nah, dari hasil evaluasi pasca pembelian itu nanti kan akan menentukan apakah seorang konsumen itu akan melakukan pembelian ulang, apakah seorang konsumen itu akan bersedia mengadvokasi kepada orang lain tentang produk atau layanan yang pernah dipakai dan seterusnya. Ini di pembahasan tentang keputusan pembelian konsumen. Berikutnya akan dibahas tentang pembelajaran konsumen. Ya, ini hal yang menarik juga karena akan ada perbedaan yang cukup fundamental antara konsumen yang tahu dan tidak tahu, antara konsumen yang sadar dan konsumen yang tidak sadar, antara konsumen yang aware dengan konsumen yang tidak aware. Ketika konsumen melakukan keputusan pembelian, dasarnya adalah benar-benar ngerti tentang detail produk, benar-benar ngerti tentang value yang akan diterima, dibandingkan konsumen yang melakukan pembelian tapi dia tidak ngerti secara detail tentang produk, mungkin karena keputusan pembelian didasari karena emosional, ya kan? Itu akan sangat berbeda. Kemudian berikutnya bicara tentang motivasi konsumen. Di motivasi konsumen nanti tetap kita akan sedikit bahas tentang beberapa teori-teori motivasi yang ini akan menjadi dasar bagi pemasar untuk menentukan arah, menentukan strategi pemasaran. Di antaranya akan kita bahas tentang dasar teorinya Abraham Maslow dan teori-teori motivasi yang lainnya. Terus kita bicara sikap dan kepuasan konsumen. Tadi kepuasan konsumen sebagai impact dari tahapan yang terakhir dari pengambilan keputusan, ya, jadi evaluasi pasca pembelian. Kemudian bicara tentang sikap dan kepercayaan konsumen. Kemudian kita lanjutkan membahas tentang komunikasi dan perilaku. Kita bicara tentang keluhan konsumen, kita perlu memahami keluhan-keluhan konsumen seperti apa. Kemudian kita bicara tentang penelitian-penelitian. Kita akan diskusikan tentang penelitian-penelitian yang terkait dengan perilaku konsumen. Maka tadi di awal sempat saya sampaikan, selain ada beberapa buku referensi itu, kita nanti akan bahas, kita akan diskusikan tentang penelitian-penelitian yang terkait tentang perilaku konsumen. Dan yang terakhir nanti akan dibahas tentang pengaruh merek terhadap keputusan pembelian konsumen. Kenapa? Karena pada kondisi tertentu mungkin merek punya pengaruh yang dominan. Tapi pada kondisi tertentu, untuk produk tertentu, kadang merek itu bukan menjadi pertimbangan utama. Karena yang menjadi pertimbangan utama itu adalah manfaat atau value yang diterima. Contohnya apa? Contohnya ketika memang semua produk, semua layanan itu menawarkan benefit yang nyaris sama. Saya ulangi, ketika semua layanan, semua produk itu menawarkan benefit yang sama, maka pertimbangan konsumen nanti tidak merek, tetapi produk siapa, layanan siapa yang mampu menghantarkan nilai yang lebih. Saya ulangi, yang menjadi pertimbangan itu adalah produknya siapa, kemudian layanannya siapa yang mampu menawarkan layanan atau value yang lebih. Sebagai ilustrasi, misalkan teman-teman pembelajar marketing bisa lihat apa yang terjadi sekarang. Dari berbagai macam marketplace yang ada, ya kan, misalkan ada Bukalapak, ada Shopee dan sebagainya. Bisa jadi hari ini saya belanja di Bukalapak, besok saya belanja di Shopee dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tidak lagi lihat kenapa saya belanja di Shopee, di Bukalapak, tapi yang saya lihat, yang menjadi pertimbangan konsumen itu adalah mana, ya kan, layanan mana yang menawarkan value atau nilai yang lebih, ya. Atau contoh yang lainnya, ketika hari ini kita gunakan layanan atau jasa transportasi online. Kadang kita AB terhadap merek, kadang kita AB apakah
Gojek ataukah Grab atau yang lainnya. Bisa jadi hari ini kita pakai Gojek, besok kita pakai yang lainnya. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya mana di antara layanan itu yang memberikan diskon kepada kita hari ini ketika kita butuh, ketika kita ingin. Teman-teman pembelajar marketing, ini gambaran, ini sebagai sebuah informasi awal bagi teman-teman pembelajar marketing tentang bahasan-bahasan, tentang materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini di mata kuliah perilaku konsumen. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa pembelajar marketing. Nanti model perkuliahan kita selain secara tutorial dengan menggunakan online ya, nanti kita juga akan berikan satu kuis atau beberapa kuis kepada mahasiswa, sehingga nanti mahasiswa bisa memberikan feedback dari kuis yang kita berikan. Selain tetap nanti ada evaluasi di pertengahan semester dan juga ada evaluasi di akhir semester. Itu yang bisa saya sampaikan untuk mengantarkan materi-materi di mata kuliah perilaku konsumen. Selamat belajar, salam sehat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam belajar. Dari saya Budi Istianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.